Apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Hari ini aku mau kasih lihat mainan baru aku. Ini produk yang cakep banget menurut aku dari Idea Life. Ini adalah parutan. Parutan tapi nggak pakai parut-parut tangan lagi. Sudah pakai elektrik ya. Nah, aku sekalian mau kasih lihat nih fungsi dari alat satu ini. Ini namanya pemotong elektrik dari Idea Life. Tipenya IL207. Nah, hari ini aku mau membuat bakwan. Tapi bakwannya bukan sembarangan bakwan ya. Nanti ada kejutan dari bentuknya dan teksturnya. Nanti dia akan kriuk banget di luar, di dalamnya tetap lembut dan enak banget. Nah, sekarang kita mau kasih lihat mainan barunya ini. Jadi dia tuh ada 5 model parutan ya. Ada yang untuk kayak keripik kentang, yang tipis-tipis gitu ya. Selain itu dia juga ada kontainer seperti ini. Ini multifungsi menurut aku. Bisa untuk menyimpan bahan-bahan yang sudah diparut, atau sekedar untuk menyimpan ininya. Tuh ya, jadi nggak berantakan ya. Bisa disimpan gini. Tuh, keren kan? Jadi kalau habis kamu gunakan, ini bisa taruh di sini. Praktis ya? Ayo kita mulailah. Baiklah, pertama-tama kita mau coba parut wortel dulu. Jadi caranya seperti ini ya. Ininya dipencet, wortelnya dimasukin. Ya, aku hampir lupa. Jadi dia ada alat untuk menekannya kayak gini ya. Jadi tanganmu nggak perlu masuk amat sampai ke dalam gitu ya. Wow, kita bisa memotong wortel sebanyak ini hanya dalam hitungan detik. Kita mau pindahkan ke mangkok besar wortelnya. Cara melepaskannya gampang ya, cukup diputar aja seperti ini, diputar ke kiri, lalu ditarik. Dan ini gampang ya dibukanya. Seperti ini, dan ini gampang banget juga dicucinya. Selanjutnya kita mau ganti mata pisau yang berbeda. Jadi ini ada mata pisau untuk slice. Yang hijau lebih tebal, yang biru lebih tipis. Kita mau gunakan yang lebih tipis. Cara masangnya gampang banget ya, cukup dimasuk-masukin aja. Dan menurut aku ini kalau untuk remaja putri ini jadi menyenangkan sih masak-masaknya ya, jadi kayak sambil bermain gitu. Nah, biasanya kan kalau anak-anak ciwi-ciwi gitu kan suka takut ya motong bawang-bawangan, takut perih matanya. Nah, dipotong kayak gini aja. By the way, kalau untuk daun bawang dia kurang cocok ya. Dia kan daun bawang ini kan dia teksturnya tuh kan kayak lembek gitu ya. Diparut gitu malah lari-larian daun bawangnya. Jadi kalau untuk yang keras-keras itu pasti bisa. Kalau kayak daun bawang gini memang nggak bisa sih. Ya kan, jadi bukan salah alatnya. Memang tidak diperuntukkan untuk mengiris daun bawang. Tapi tadi untuk pangkal batang daun bawangnya bisa sih. Selanjutnya kita mau mencoba menggunakan kentang. Ini tidak aku jadiin bakwan sih ya. Kita hanya buat eksperimen mesin ini aja. Pastikan kentangnya ukurannya muat ke lubangnya ini ya. Wow, memotong kentang juga dalam hitungan detik sahabatku. Selanjutnya kita mau coba untuk memotong bawang merah. Akhirnya kita bisa bikin bawang goreng tanpa perlu berlinang air mata. Ini namanya lengkio. Lengkionya kita iris-iris juga deh, biar halus ya. Kita gabungkan saja bawang-bawangan ini ke dalam wortel. Daun bawang kita gabungkan juga. Selanjutnya daun kucainya kita potong-potong aja lah ya. Nah, untuk kucainya kita potong kecil-kecil kayak gini aja.
Nah, kalian kalau mau pisau yang super tajam, nah ini dia nih, pisau andalan aku. Ini tipenya IL162. Pisaunya super tajam, super awet. Ini jarang banget sih aku asahnya. Anti gompal dan dia tidak ada sambungan pada gagangnya. Jadi anti copot ya, anti oplok-oplok. Kita gabung lagi jadi satu dengan wortel dan teman-temannya. Selanjutnya kita mau tambahkan sedikit kol. Jadi kalau aku bikin bakwan, kol itu kayaknya wajib ada ya. Kayaknya wangi aja kol itu digoreng gitu. Nah, tapi bagian tulang kerasnya ini aku nggak pakai ya, supaya bakwannya tuh nggak tiba-tiba kekunyah yang gede banget gitu. Nah, kita potong kayak gini. Kalaupun kalian mau pakai, ini harus diiris yang sangat tipis. Lebih tipis daripada daunnya ya. Seperti ini kira-kira. Kita pindahkan ke wadah yang lebih besar aja, sahabatku. Ternyata setelah semuanya dipotong-potong, ini jadinya banyak banget, bisa dimakan satu RT. Selanjutnya kita mau memparut bawang putih. Nah, ini kalau bawang putih parutnya pakai ini aja. Ini praktis banget nih talenannya. Simple ya sahabatku, ini keren sih talenannya. Selanjutnya kita mau pecahkan 2 butir telurmu. Kalau tidak punya telur, pinjam sama tetangga. Kasih garam, kasih chicken powder, kasih lada bubuk, kasih gula pasir. Untuk takarannya nanti aku tulis di deskripsi ya sahabatku, karena di video ini aku mempersiapkan bahannya tuh sambil dipraktekin jadi lupa tadi ya. Nanti kalian baca aja di deskripsi atau di sepanjang video ini nanti akan dituliskan jumlahnya ya. Nah, kita kacau-kacaukan seperti ini. Boleh pakai tangan ya kalau mau. Nah, ini biasanya kalau masih begini dia kan kayak yang banyak gitu ya. Nanti setelah kena garam, kena ini telur, dia akan menyusut. Nah, selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Nah, kita kacau-kacaukan lagi kayak gini. Nah, di sini aku tepung terigunya nggak banyak-banyak amat ya. Jadi fungsi tepung terigu di sini nih hanya untuk menyatukan si sayuran yang terpisah ini ya, supaya dia nanti ketika digoreng dia mau bersatu gitu. Jadi ceritanya di resep kali ini kita tidak menggunakan adonan tepung terigu yang banyak. Tapi kalau untuk dijual kalian boleh banyakin ya tepungnya. Supaya dia tidak terlalu kering, kita kasih sedikit air, sekitar 100 ml aja. Kita aduk lagi. Supaya dia lebih fluffy, kita tambahkan sedikit tepung maizena. Kalau semuanya tepung terigu, nanti gorengannya tuh kan jadi kayak padat gitu ya. Nah, supaya gorengannya tuh nggak yang padat banget, bisa kasih sedikit tepung maizena. Dan ini sudah cukup rata. Sekarang kita mau panaskan minyak, kita akan menggorengnya. Kita mau panaskan minyak. Dan selanjutnya kita mau membungkus bakwannya. Jadi bakwannya ini tidak kita goreng begitu saja. Kita gunakan kulit lumpia. Tuh ya, kita kasih sekitar 2 sendok makan. Supaya tidak bakwan saja, kita kasih udang. Tuh ya, udangnya kita kasih seperti ini. Lalu kita bungkus seperti membuat risol.
Kayak gini ya. Nah, dan supaya dia mau lengket, kita kasih sedikit adonan, tapi bagian liquidnya aja ya, nggak usah sayurannya. Tuh, kita tutup. Kita akan bungkus dulu sampai semua risolnya ini selesai. Kok jadi risol? Bakwan. Kita bikin agak gede ya, biar kenyang makannya. Tuh, udangnya ada 2. Kalau dijual laku berapa ya? Jangan lupa ya, dibasahin dulu pinggirannya ini. Lalu ditutup. Kayak gini. Dan sekarang kita mau menggorengnya. Kita balik-balik bakwannya. Ini bakwan rasa martabak Mesir ya, sahabatku. Size-nya jumbo. Dan bakwannya pun sudah mateng. Ini bakwannya big size banget ya, super gede nih. Bakwan jumbo. Bagus banget kan sahabatku. Selanjutnya kita mau matangkan cabai. Kita beri sedikit air. Airnya sudah menyusut habis. Ini artinya cabenya udah mateng. Kita pindahkan ke dalam jar. Beri sedikit air, sekitar 100 ml. Pakaiin gula pasir. Kasih sedikit garam. Kasih cuka. Kasih perasan jeruk songkit. Ini dari 5 buah jeruk songkit ukuran sedang ya. Dan ini akan kita haluskan. Ada yang kelupaan dong. Ini penting banget, jangan ketinggalan. Bawang putih. Sudah halus. Jadi buat kalian yang pengen bikin saus atau sambal dalam jumlah sedikit, ini pakai hand blender kayak gini nih, cakep banget ya. Jadi nggak pakai ribet cuci blender yang gede-gede itu. Kita mau pindahkan ke piring saji. Ini bakwannya big size ya, super jumbo. Wow, udangnya langsung kelihatan sahabatku. Sahabatku, lihat, ini bakwan lumpia namanya ya. Tuh, dalamnya ada udangnya dong, udang utuh. Ini masih panas banget. Kita coba yuk. Ini makannya harus pakai tangan ya. Jadi kalau pakai garpu yang ada di ambiar, kita celupkan ke dalam sausnya. Wow, dia nyemplung. Ini nyemplung sahabatku. Kita angkat pakai sendok aja ya. Gara-gara dia nyemplung, jadi melempem. Satu lagi ya. Tadi kan nyemplung nggak sah. Dah. Bye.